Salam, selamat hari Natal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mulai uraian kita, ada permohonan saya, silahkan baca atau dengarkan khotbah ini sehingga akhir, agar kamu menemukan hal-hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Khotbah ini lain daripada khotbah-khotbah yang telah mungkin Bapak Ibu dengar. Saya mohon kesediaannya mensubscribe, melike, membunyikan loncengnya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka turut mendapat berkat. Berbahagialah kamu Bapak Ibu Saudara, karena dengan demikian kamu turut menjadi penyebar kabar baik atau Injil. Rupanya masih banyak orang yang tidak tahu mensubscribe. Mari saling mengajari. Kalau nomor WA aku belum ada di HP Anda, kamu tidak mungkin bisa mensubscribe. Untuk mempermudah, ikutlah peserta dalam WA group langsung. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka, bukan hanya gambarnya. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu. Dengan demikian Bapak Ibu telah mensubscribe-nya. Ajak kawan-kawan kita juga mendengarkan dan mensubscribe-nya. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri. Damai sejahtera dari Tuhan Yahweh Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan yang Maha Esa itu, yang melebihi damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, Jehovah, Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu kita ambil arti dan maknanya untuk kehidupan kita sekarang. Ditentukan dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Marilah kita baca apa yang disampaikan oleh penulis kitab surat tersebut di sana. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pahami dan renungkan Bapak Ibu Saudara, demi menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin pemahaman untuk menguatkan iman kita berdasarkan isi perikop atau nats firman yang telah kita baca barusan. Antara lain, pertama, dengan mengatakan nenek moyang kita, tampak bahwa yang menulis surat Ibrani adalah orang yang satu nenek moyang dengan orang yang disapanya dengan surat ini. Penulis dan pembaca surat ini sama-sama orang Ibrani yang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka senenek moyang
Penulis surat ini ingin menguatkan iman percaya saudara-saudaranya senenek moyang. Di dalam surat ini diterangkan betapa pentingnya hidup sebagai saksi-saksi iman. Ibrani 11. Iman merupakan modal utama untuk setia mengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, seperti dimiliki oleh para saksi iman, yakni Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jepta, Daud, Samuel, para nabi dan para pengikut Yesus Kristus yang berjuang dan rela mati sebagai martir. Walaupun para saksi iman ini belum melihat apa yang diimaninya dengan mata kepala sendiri, atau harus menderita karena imannya, setiap dari mereka tetap setia dan tidak mau murtad, tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ketahanan iman umat yang bergumul sekarang akan membuat para saksi iman itu tiba kepada kesempurnaan, dan perjuangan mereka akan sempurna. Bandingkan Ibrani 11 ayat 40. Penulis surat ini menasihatkan temannya senenek moyang itu, termasuk kita juga, agar iman kita tidak goyah dan jangan murtad oleh karena adanya pelbagai macam pengajaran, pelbagai penyiksaan, hambatan. Ada pelbagai pengajaran waktu jemaat mula-mula ini tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal, dan banyak lagi. Baca kitab itu. Mereka diharapkan semakin kuat dalam iman kepada Kristus, Anak Allah, yang kedatangannya, ajaran-ajarannya merupakan cara baru dari Tuhan Jehovah Elohim menyapa umatnya dan memperbaharui keimaman di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam Yesus ada keselamatan besar. Dia lebih tinggi dari Musa. Keimaman Kristus seperti keimaman Melkisedek, keimaman yang berasal dari Tuhan Jehovah. Kristus itu adalah imam yang lebih tinggi dari Imam Harun. Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Yesus Kristus adalah persembahan yang sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi segala macam kurban yang diaturkan dalam perjanjian lama. Tidak perlu lagi untuk menyampaikan kurban penghapus dosa kepada Tuhan. Penulis surat Ibrani mengajak teman senenek moyangnya tetap bertekun mengikut Yesus walau begitu banyak penderitaan. Baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Dari surat Ibrani ini kita belajar bahwa di zaman now pun sangat perlu saudara-saudara senenek moyang saling menasehati, saling menguatkan iman, dan saling menerangkan tentang ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, dan saling menjaga, saling mengaramoti, agar tidak satu pun dari mereka yang murtad dari keimanan kepada Yesus Kristus sampai akhir. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 4 ayat dalam perikop ini yang menjadi evangelium hari ini merupakan pengantar memasuki seluruh isi surat Ibrani tersebut. Rumusan pengantar ini ditulis sedemikian rupa sehingga berupa kesaksian iman. Pokok-pokok yang ditegaskan di sana: Tuhan atau Allah berbicara kepada umat manusia dengan berbagai cara, terutama melalui para nabi, dan di zaman akhir ini Dia berbicara dengan perantaraan anaknya, yakni Yesus Kristus. B.
ditegaskan apa dan siapa itu Yesus Kristus, yakni satu, dia adalah anak Allah. Dua, yang ditetapkan berhak menerima segala yang ada. Tiga, oleh dia Allah telah menciptakan alam semesta. Empat, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kelima, dia adalah gambar wujud Allah. Yang keenam, dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yang ketujuh, dia yang telah selesai mengadakan penyucian dosa. Yang kedelapan, dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Kesembilan, namanya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, statusnya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan yang ke-10, dialah yang namanya jauh lebih indah daripada para malaikat. Itulah Tuhan Yesus, anak Allah tersebut. Tidak ada nabi yang seperti itu. Tidak ada manusia dari sejak dulu dan di masa yang akan datang yang seperti itu. Sehingga zaman sekarang sangat dipertanyakan kalau ada orang yang tidak mau mengikut dia. Mari kita ikut dia dengan setia. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, teman senenek moyang penulis surat ini adalah orang yang mengetahui bagaimana Tuhan Yahweh Elohim berbicara kepada bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Tuhan berbicara langsung kepada Adam, Nuh, Abraham, dan kepada Musa. Tuhan memberikan hukum dan perintahnya kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel agar dipatuhi. Tuhan mengangkat hakim untuk memimpin umat Israel atas nama Tuhan. Lalu di zaman raja-raja Israel, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi Tuhan, bukan melalui nabi-nabi palsu, melainkan melalui nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya. Seperti Samuel, Nathan, Elia, Elisa, Hosea, Amos, Mika, Yesaya, Jeremia, Yehezkiel, Joel, Obadya, Yunus, Nahum, Habakuk, Daniel, Sepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itulah nabi-nabi dari beberapa dari nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya. Tuhan berbicara kepada umat Israel melalui mereka masing-masing. Sebagian besar dari firman Tuhan itu telah didokumenkan dalam kitab Perjanjian Lama dan sudah digunakan sebagai tuntunan hidup dan tuntunan iman oleh umat Israel, oleh jemaat mula-mula orang Kristen sewaktu surat Ibrani ini ditulis. Sampai sejauh itu, Tuhan belum pernah berbicara dengan perantaraan anaknya kepada umat Israel kaum Ibrani. Cara Tuhan berbicara dengan perantaraan anaknya merupakan cara yang sama sekali baru dalam sejarah keagamaan umat Tuhan. Oleh karena itu, umat Tuhan harus memahaminya dan menyambutnya dengan iman. Dulu Tuhan berbicara dengan firman-Nya. Di zaman akhir ini dia berbicara dengan perantaraan anaknya. Firman itu yang menjadi manusia, yang disebut Tuhan sebagai anaknya. Hal seperti itu tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Anaknya tersebut, yakni Yesus Kristus, melebihi dari setiap nabi yang pernah digunakan Tuhan sebagai perantaranya berbicara kepada umatnya. Mengapa cara berbicara ini harus ditempuh oleh Tuhan? Mengapa ya? Apakah belum cukup dengan hanya nabi-nabi seperti diklaim oleh kawan-kawan kita dari umat beragama yang lain? Alasannya karena Tuhan ingin merampungkan rancangan keselamatan yang telah direncanakannya sejak kejatuhan manusia Adam ke dalam dosa. Tuhan telah melihat bahwa ritus ibadah keagamaan, kesalehan-kesalehan, kurban-kurban yang dikorbankan, dan kepatuhan manusia kepada perintah Tuhan tidak menyelesaikan masalah akibat dosa manusia.
yakni kematian kekal. Harus Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menebus manusia akibat hutang dosa mereka dan membebaskan mereka dari kuasa iblis dan sengat maut yang ditebar iblis tersebut. Oleh karena itu, Jehovah sendiri dalam firman-Nya nuzul menjadi manusia, bukan lagi nuzul menjadi kitab suci yang tertulis. Sebab dikatakan oleh Paulus, sebab hukum Tuhan, atau seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 6. Dengan kata lain, yang tertulis itu mematikan, tetapi anak itu menghidupkan. Lihatlah kawan-kawan kita umat beragama lain yang selalu membaca yang tertulis dan tidak membaca firman Tuhan yang hidup, selalu mematikan dan ingin mematikan orang lain. Percaya kepada anak itu dan mengikutnya dengan setia berarti memilih kehidupan sorgawi di bumi dan di sorga. Jadi bukan hanya di bumi ini kita bisa menikmati hidup sorgawi, tetapi terutama di kekekalan di sorga kelak. Poin yang keempat, kehidupan sorgawi itu dapat dimiliki karena yang memberikannya adalah Jehovah Elohim. Kita terjemahkan Tuhan Allah dengan huruf besar, dengan perantaraan anaknya yang ditegaskan oleh penulis surat Ibrani, memiliki 10 hal yang menunjukkan apa dan siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, Ben Elohim, Huios Tuteu. Artinya, Yesus Kristus adalah firman Jehovah yang menjadi manusia. Dia adalah penyataan Jehovah yang akan bekerja seperti tersirat dalam namanya Yesus. Jehovah Yasa, artinya Jehovah menyelamatkan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan akan menyelamatkan umat manusia dari genggaman maut dan kuasa iblis. Yesus adalah juru selamat. Anak itu ditetapkan berhak menerima segala yang ada, sebab anak itu satu dengan Bapa. Yang melihat anak sudah melihat Bapa. Semua yang dimiliki oleh Bapa adalah milik anak. Baca Yohanes 17 ayat 10. Apa yang dikerjakan oleh Bapa adalah yang dikerjakan oleh anak. Ini semua disaksikan dalam kitab Injil Yohanes. Anak itu adalah diri Jehovah atau Yahweh dari sejak kekal, yang oleh kitab Amsal dengan sebutan hikmat, bandingkan Amsal 8 ayat 22 dan yang berikut. Dalam diri Bapa, anak itu berupa firman. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, sehingga firman ini punya kuasa. Kalau dalam penciptaan manusia, kepada manusia itu diberikan kemuliaan dan hormat. Baca Mazmur 8 ayat 6. Baik sebagai diri Tuhan dalam kekekalan maupun sewaktu firman atau nuzul menjadi ke manusia, anak itu tetap merupakan cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 32, jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Bapa dan anak saling memuliakan. Juga sewaktu penciptaan Tuhan, penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia atau Adam menurut gambar dan rupa Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Adam yang sempurna. Sering dalam teologi dikatakan Adam kedua, yang adalah gambar dan rupa Tuhan yang sempurna. Melihat anak adalah melihat Bapa, Sang Pencipta. Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan firman itu.
Dalam penciptaan, firman itu benar-benar menopang segala yang ada, sehingga pada akhirnya semuanya dilihat oleh Sang Pencipta sangat baik. Top meot. Firman Yesus berkuasa untuk memulihkan yang rusak menjadi kembali baik. Misalnya yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang berdosa diampuni, yang mati dihidupkan. Firman Yesus menopang segala yang ada agar bekerja dengan fungsi masing-masing. Misi utama yang dikerjakan Tuhan dengan perantaraan anak, dengan perantaraan Yesus Kristus adalah membersihkan umat manusia dari kuasa dosa dan dampak-dampaknya. Misi ini diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pencurahan darahnya yang menghapus dosa, darah yang tercurah di Bukit Golgota. Keselamatan dari perbudakan dosa terbuka untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, setelah mengalahkan maut, anak itu bangkit dari kematian, lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Bukan hanya tempatnya yang tinggi, tetapi juga statusnya sangat tinggi. Karena di dan dari surga, dia memerintah, dia berkuasa sebagai raja dari segala raja. Dari surga, dia datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Imbalan dari kesediaan anak itu merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Baca Filipi 2 ayat 6-9. Dengan demikian, anak itu jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat dan namanya jauh lebih indah dari nama para malaikat seperti Mikael, Gabriel, Serafim, dan lain-lain. Maka kita bangga bertuhankan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ada yang lebih rendah dari, yang lebih tinggi lagi dari dia. Dialah satu-satunya Alfa dan Omega, kan? Poin yang kelima, diri Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu membukakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Bersama Yesus Kristus, kehidupan yang sebenarnya, yakni hidup manis atau hidup pahit, semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan manusia, dapat dinikmati di bumi dan di surga. Ini menjadi alasan utama bagi seluruh umat yang percaya dan setia bersukacita dan bersorak-sorak menyambut kabar kelahiran atau Natal Yesus Kristus. Mari bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Walaupun bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19 dan sedang mengalami kemunduran ekonomi yang sudah mulai menghimpit pemerintah dan rakyat Indonesia, semua itu tidak membatalkan kita bersukacita. Karena apa yang dibawa oleh Yesus Kristus dari Tuhan Allah itu lebih besar dari semuanya itu. Justru iman percaya kita kepada Yesus Kristus memberi kekuatan kepada kita semua untuk tetap tegar dalam perjuangan iman ini hingga kita menang menghadapi musuh-musuh kehidupan ini. Jadi bukan hanya musuh-musuh Kristen, tetapi musuh-musuh kehidupan itu. Mari kita bergembira dalam pengharapan kita, karena hati yang bergembira adalah obat yang paling mujarab. Natal membawa sukacita itu bagi kita semua. Kami sampaikan salam Natal dan selamat merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal agar kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya kehidupan kami di dunia ini juga disinari oleh terang cahaya kemuliaan
Tuhan yang dipancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi berkat bagi kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi bangsa kami. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan Tuhan. Sebagaimana yang Kau rencanakan bahwa seluruh dunia akan diselamatkan. Berkatilah semua pekerjaan gereja-gerejamu yang berbagai nama itu dalam memberitakan Injil, mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Sehingga nampak kerajaan yang tidak terkalahkan dan tapi penuh damai sejahtera dan kasih. Bapa Surgawi, oleh karena itu kami mohon, jauhkanlah semua bala yang sedang menimpa negara kami, baik bala COVID-19 maupun bala kemerosotan ekonomi. Tuhan, kiranya para investor datang berduyun-duyun ke Indonesia dan tidak menipu Indonesia, melainkan bekerja untuk Indonesia juga, bukan hanya untuk diri investor tersebut. Sehingga keadilan dan kemakmuran tercipta di seluruh dunia. Bapa Surgawi, kiranya kerjasama bangsa-bangsa di dunia semakin dikuatkan, tanpa membedakan ideologi atau dan mana-mana latar belakangnya. Tetapi mereka bisa bekerja sama untuk membangun kemanusiaan Tuhan. Jauhkan pertikaian di antara bangsa-bangsa, jauhkan perang dari dunia ini. Dari antara bangsa-bangsa, berikan damai sejahtera untuk semua, yakni damai sejahtera yang telah dibawa dalam kelahiran Yesus Kristus tersebut. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini dan berkati semua umat-Mu. Kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.